sebenarnya secara fundamental ya, untuk saham BEX ini masih kurang bagus teman-teman. Terlihat EPS yang masih belum plus ya, artinya EPS masih minus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Serba Inspirasi. Mudah-mudahan rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apa kabar rekan-rekan? Di hadapan kita sudah ada satu cat lagi ya, yaitu saham BEX, Bank Pembangunan Daerah Banten ya. Jadi setelah stock split, saham ini turun ya, kemudian saat ini harga cenderung konsolidasi ya. Kemarin kita saham ini sempat menggalang dana ya. Kalau kita lihat data di RTI itu, saham ini atau perusahaan ini menargetkan suntikan dana itu sekitar 3 triliun ya untuk penambahan modal. Nah, masih merah ya, silahkan lihat di data RTI ya. Q2 dan Q3 itu juga minus masing-masing Rp1. Kemudian saham ini itu terlalu sering ya, atau belum pernah sama sekali membagikan dividen ya dalam 5 tahun terakhir. Itu kita ambil data dari RTI. Pertanyaannya menjadi sederhana, kita sebagai investor, uang kita tanamkan di bank ini mau berapa lama, di perusahaan ini mau berapa lama? Kalau yield dividennya nggak ada, berarti setiap tahun kita nggak dapat imbal hasil. Itu artinya kita terlalu spekulasi ya, terlalu berharap bahwa kinerja ke depan perusahaan ini akan membaik. Setuju ya, setuju kalau misalkan kita berharap perusahaan ini ke depan akan membaik. Namun kita selaku investor yang dengan perhitungan bisnis untung dan rugi ya, apalagi perusahaan ini tiba-tiba menggalang dana ya dengan menerbitkan saham baru, secara nggak langsung kepemilikan kita terdelusi teman-teman ya. Itu secara fundamental. Kemudian kalau kita lihat dari nilainya mahal atau tidaknya ya, kita coba dari sini ya, stock value estimatornya itu BEX mana ini? Nah ini. Nah, harga sekarang 75 ya. Hari ini video saya buat tanggal 4 ya. Itu 75. Kemudian pernya minus 45. Dan EPS growth 5 tahun itu minus 151. EPS kemarin minus 2. Ya. Artinya secara fundamental itu masih belum bisa diharapkan. Dan ini kalkulasinya seperti ini. Margin of safety-nya, harga amannya itu kalau kita mau beli itu minus 17 ya. Sementara harga sekarang 75. Nilai dari saham ini minus 35 ya. Jadi dari segi fundamental ya kita harus melupakan ya. Maaf karena rumahnya dekat jalan jadi
ada suara mobil ya. Oke, lanjut. Untuk fundamental kita abaikan dulu karena memang belum bisa diapa-apain ya. Bahkan dengan proyeksi saat ini ya, PER dan EPS seperti ini, maka proyeksi di tahun 2025 itu EPS juga masih minus teman-teman ya, kalau tidak ada perbaikan kinerja yang signifikan. Kembali kita ke teknikal ya. Secara teknikal saham ini sedang konsolidasi teman-teman ya, sedang konsolidasi, berada pada support kuatnya ya, berada pada support kuatnya sejak tahun 2012. Kalau memang mau nyicil beli saat ini sebenarnya sudah bisa, atau kalau misalkan mau lebih aman ya, itu bisa nunggu goyangan harga dulu. Saat ini kan harga cenderung flat ini, konsolidasi, bergerak datar di harga supportnya ya, di harga supportnya. Saham ini secara teknikal bisa saja sekali-kali dia naik gitu, sama seperti ini ya. Nah, nanti kalau nanti harga ini naik bisa bergerak di atas 137, maka saham ini akan ada potensi naik. Jadi kalaupun ada kenaikan itu untuk saat ini murni dari teknikalnya saja ya. Itu artinya yang beli banyak pelaku pasar yang dalam kelompok trading ya, trading harian gitu ya. Jadi untuk yang rekan-rekan niatnya investasi, silahkan dipertimbangkan kembali ya, silahkan dipertimbangkan kembali. Namun kalau misalkan mau berspekulasi dan mengambil cuan segera kabur, saat ini harga sebenarnya sudah bisa dicicil untuk dibeli. Atau kalau dananya terbatas ya alihkan dulu ke saham-saham lain yang mempunyai potensi untuk cuan saat ini. Nah, nanti begitu di sini ada pergerakan harga yang diiringi dengan volume ya, khususnya bergerak naik, maka saat itu waktunya kita masuk. Namun pada saat nanti ada pergerakan dengan volume yang kuat tapi pergerakannya itu breakdown dari garis ini, dari 67, ya sebaiknya langsung cut loss dan amankan dana kita. Begitu teman-teman ya, untuk saham Bank Pembangunan Daerah Banten. Jadi intinya garis support kuatnya di 67 ini ya, di sini 67. Harga sekarang bergerak flat di kisaran ini nunggu momen aja teman-teman. Begitu ada momentumnya itu terjadi up dengan pergerakan volume yang tinggi ya, itu biasanya dia akan naik untuk beberapa candle ke depan ya, dan nanti akan konfirmasi dengan garis 137 ini. Kalau garis 137 ini harga bergerak di atas itu dan mampu bertahan di atas garis ini, ada potensi saham itu akan terus naik. Akan tetapi sebaliknya, pada saat harga saham nanti tidak mampu menembus 137 atau dia nembus dan kemudian ditutup di bawah 137, maka ini garis ini ya, garis yang saya garis ini, lihat kursor saya, ini akan menjadi supportnya. Begitu mampu bertahan di atas garis ini, maka ini masih agak cenderung aman ya, masih agak cenderung aman. Nah, akan tetapi pada saat harga nanti ditutup breakdown dari garis ini, maka dia akan potensi turun lagi ya, turun lagi. Dan biasanya kalau ada penurunan 3 kali, 1, 2, turun lagi 3 kali dan breakdown dari garis support ini,
maka saham ini akan terus melakukan penurunan. Gitu idealnya ya. Jadi proyeksinya untuk saat ini boleh mencicil tapi murni karena teknikal. Artinya apa? Nggak boleh saham ini dipegang terlalu lama, ya setahun misalkan atau 6 bulan gitu ya, karena dalam 1 tahun ke depan secara fundamental masih sulit untuk bisa plus ya, artinya untuk merubah EPS yang signifikan saya rasa masih sulit untuk 1 tahun ke depan gitu. Jadi begitu membeli ini ya dipantau, siapkan stop lossnya di bawah ini sedikit, di sekitar 60-an lah ya, 60-an stop lossnya gitu. Jadi secara teknikal saham ini boleh dicicil ya, atau silakan dipantau dan menunggu akhir dari sideways ini ya, pergerakan mendatar ini. Nanti begitu tiba-tiba harga naik diiringi volume yang kuat, silahkan masuk untuk beli. Atau kalau mau nggak ketinggalan ya masuk dari sekarang juga boleh di harga-harga 75 ini. Gitu ya. Kalau untuk target, saya tidak punya target teman-teman untuk saham PEX ini, karena nanti akan mengikuti analisa teknikalnya ya. Karena secara nilai fundamentalnya itu saya mengabaikan ya. Saya mengabaikannya. Jadi kita hanya berfokus pada pergerakan teknikalnya saja. Ya, gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk saham PEX ya. Untuk saham PEX sebenarnya banyak teman-teman yang lebih bagus ya. Kayak Elsa ini bagus, BPKB ini bagus. Ya. Jadi untuk saham PEX ini kalau mau nyicil saat ini di harga 75 atau 76, ini video saya buat tanggal 4 ya. Jadi saya pada saat buat video selalu berusaha menampilkan ini biar teman-teman juga bisa nyambung video ini dibuat tanggal berapa dan saat itu harga di angka berapa. Itu teman-teman ya. Karena memang niatnya atau tujuannya itu edukasi ya, edukasi. Kemarin saya masuk di Excel teman-teman ya, masuk di Excel di 2 hari yang lalu, masuk di Excel ini. Nah, kalau Excel pergerakannya bagus teman-teman. Nanti kapan-kapan kita akan coba live trading bareng ya. Nanti waktunya kita agendakan ya, kita jadwalkan itu. Jadi ini Excel, kalau sebenarnya kalau kondisinya IHSG tidak drop parah-parah, ini juga masih aman saham Excel ini ya. Target terdekatnya di daerah sini teman-teman, di sekitar 2490-an ya, gitu. Nah, untuk IHSG hari ini ya, untuk IHSG hari ini seperti proyeksi saya pada saat saya membuat 2 video sebelum ini ya. Jadi pada saat harga saham ini nanti bergerak di atas atau mampu bergerak bertahan di atas garis ini, maka itu masih cenderung aman ya. Ini nanti bisa saja teman-teman ya, nanti coba diperhatikan. Begitu harga atau IHSG ini nanti menyentuh garis MA20 ini ya, kan ini menjadi support pertama, menjadi resisten pertama ini. Setelah ini menyentuh garis resisten MA20 ini, ada kemungkinan saham harga maksud saya itu akan turun ya, akan koreksi dulu ya di kisaran garis ini lagi. Atau kalau dia mempunyai power yang kuat, ya bisa saja dia langsung nembus. Tapi idealnya begitu nyentuh di garis MA20 ini dia akan melakukan koreksi wajar dulu gitu. Oke ya teman-teman ya, gitu ya. Jadi untuk video kali ini seperti itu untuk saham PEX ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini Excel sudah cepat teman-teman naiknya. Nah, ini 430 ya. Jadi cepat naiknya. Ini sementara targetnya di sini, tapi untuk
Excel ini karena dia penurunannya juga sudah banyak, dia bisa saja nanti lebih dari ini naiknya ya, mampu nembus di MA20. Jadi begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.